Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukarrama dengan NPM 115. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengelola proyek sistem ERP. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek sistem informasi, di mana faktor-faktor tertentu mempengaruhi apakah perusahaan berada di bawah atau sesuai anggaran atau melebihi anggaran untuk implementasi. Yang pertama, perusahaan dengan anggaran terbatas atau sesuai anggaran membuat lebih sedikit modifikasi dibandingkan perusahaan yang memiliki anggaran berlebih. Selain itu, perusahaan dengan anggaran di bawah atau sesuai anggaran membangun otoritas yang lebih besar untuk implementasi proyek dan menerapkan komunikasi yang lebih efektif. Terakhir, perusahaan dengan anggaran terbatas dan anggaran terbatas ini mengelola implementasi ERP mereka dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi biaya implementasi ERP. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Di antaranya ada 4 faktor. Yang pertama ada metode teknis yang buruk, yang kedua ada kegagalan komunikasi, ketiga ada kepemimpinan yang buruk, keempat ada evaluasi awal proyek. Nah, seperti pada tabel 2 ini terdapat penyebab kegagalan proyek, di mana ada kegagalan sumber daya yang menyebabkan konflik orang, waktu, dan ruang lingkup proyek karena kurangnya personel, di mana hasilnya sistem yang salah dengan keandalan yang buruk, kesulitan dalam pemeliharaan, dan pengguna yang tidak puas. Lalu kegagalan yang kedua ada kegagalan persyaratan, di mana ini menyebabkan spesifikasi persyaratan yang buruk dan hasilnya menyebabkan pengembangan sistem yang salah dengan banyak perubahan dalam persyaratan hilir. Yang ketiga ada kegagalan tujuan, di mana ini menyebabkan pernyataan tidak memadai tujuan sistem oleh manajemen dengan mengarah pada kegagalan persyaratan. Hasilnya yaitu menyebabkan pengembangan sistem yang salah. Lalu yang keempat ini ada kegagalan teknik, menyebabkan kegagalan menggunakan perangkat lunak yang efektif. Ini perangkat lunak persyaratan yang tidak memadai seperti analisis terstruktur atau biaya pemeliharaan, masalah anggaran desain. Lalu hasil dari kegagalan tersebut yaitu menyebabkan pendekatan pengembangan spesifikasi keandalan yang buruk. Lalu ada kegagalan kontak pengguna yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan spesifikasi pengguna sistem dan persiapan yang buruk. Lalu hasilnya ini menyebabkan persyaratan tidak memadai untuk menerima dan menggunakan sistem informasi. Lalu ada kegagalan dari segi organisasi yang menyebabkan struktur organisasi ini yang buruk, kurangnya kepemimpinan atau rentang kendali yang berlebihan, yang menghasilkan penyebab koordinasi tugas yang buruk, keterlambatan jadwal, dan tidak konsisten secara kualitas. Dan selanjutnya ada kegagalan teknologi, ini menyebabkan kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak untuk memenuhi spesifikasi dan kegagalan vendor untuk mengirimkan tepat waktu atau produk yang tidak dapat diandalkan, di mana hasilnya ini menyebabkan keterlambatan jadwal, buruknya keandalan, masalah pemeliharaan, dan pengguna sistem yang tidak puas. Lalu ada kegagalan ukuran, di mana ini menyebabkan ketika proyek terlalu besar, kompleksitasnya mendorong kemampuan pengembangan sistem organisasi melampaui batas yang wajar. Hasilnya ini disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi, persyaratan tidak memadai, spesifikasi proyek sederhana kontrol, dan penggunaan metodologi yang buruk. Lalu ada kegagalan manajemen sumber daya manusia, ini menyebabkan kurangnya usaha, kreativitas yang terkekang, dan sikap antagonis yang menyebabkan kegagalan. Lalu hasilnya ini terjadi penundaan waktu dan kelebihan anggaran, spesifikasi proyek yang buruk, dan sistem sulit untuk dipertahankan. Lalu ada kegagalan metodologi, di mana ini menyebabkan gagal melakukan aktivitas yang dibutuhkan sementara aktivitas yang tidak diperlukan ini dilakukan. Yang hasilnya ini
Jenis kegagalan ini dapat menyebabkan salah satu dari konsekuensi kegagalan sistem. Lalu ada kegagalan dari segi perencanaan dan pengendalian, perencanaan, pengiriman, dan pengendalian, di mana ini disebabkan oleh penugasan yang tidak jelas, pengelolaan proyek tidak memadai, mungkin tidak didefinisikan dengan baik, dan komunikasi yang buruk. Lalu hasilnya ini penugasan pekerjaan mungkin tumpang tindih, kegagalan, dan alat manajemen dan pelacakan. Lalu terakhir ada kegagalan dari segi kepribadian, di mana ini menyebabkan bentrokan antar anggota atau warga, dan hasilnya ini kerjasama pasif dan perlawanan terselubung dengan kemungkinan tindakan balas dendam. Lalu selanjutnya ini ada faktor resiko, di mana dalam faktor risiko ini beberapa faktor risiko ini dikaitkan dengan faktor organisasi, termasuk tingkat perubahan yang diusulkan, kecukupan sumber daya, dan besarnya potensi kerugian. Manajer proyek mungkin harus mengatasi masalah yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti perubahan cakupan atau tujuan dan konflik antara departemen pengguna, kurangnya keahlian pengembangan, kurangnya pengetahuan khusus aplikasi, dan kurangnya pengalaman pengguna berkontribusi terhadap risiko proyek. Lalu ada faktor risiko dari dukungan manajemen, di mana ini kurangnya komitmen manajemen senior, dan kurangnya kesepakatan mengenai serangkaian tujuan atau sasaran proyek, yang menyebabkan kelebihan waktu atau biaya, di mana kesalahpahaman terhadap persyaratan dan persyaratan yang terus berubah berkontribusi terhadap risiko proyek. Lalu ada faktor risiko perangkat lunak, di mana faktor risiko perangkat lunak ini meliputi pengembangan fungsi yang salah, pengembangan antar muka pengguna yang salah, kekurangan komponen yang disediakan secara eksternal, dan kekurangan tugas yang dilakukan secara eksternal. Lalu ada faktor risiko dari segi keterlibatan pengguna, di mana kurangnya komitmen pengguna, ini komunikasi pengguna yang tidak efektif, dan konflik antar departemen pengguna merupakan sumber risiko. Kurangnya keahlian teknis yang memadai dan kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, di mana untuk mendukung persyaratan proyek berkontribusi pada peningkatan waktu dan biaya yang melebihi anggaran dan dikaitkan dengan pengabaian proyek. Lalu ada faktor risiko manajemen proyek, di mana penilaian risiko proyek ini didasarkan pada ukuran proyek, pengalaman teknologi, dan struktur proyek. Selanjutnya ada eskalasi proyek. Ketika proyek mengalami kesulitan, ada kecenderungan untuk meningkatkan proyek karena norma-norma sosial, dan terus menggelontorkan sumber daya ke dalam proyek yang gagal. Hal ini menciptakan risiko kegagalan yang lebih besar. Selanjutnya ada risiko dalam implementasi sistem ERP. Yang pertama ada risiko teknologi. Risiko teknologi ini bergantung pada seberapa konsisten teknologi baru tersebut dengan infrastruktur perusahaan saat ini dan lingkungan sistem operasi. Lalu yang kedua ada risiko organisasi. Ketika proses bisnis didesain ulang agar sesuai dengan paket, risiko investasi waktu dan biaya yang berlebihan berkurang. Kustomisasi menimbulkan risiko biaya proyek tambahan jika tidak berlebihan. Lalu ada faktor risiko sumber daya manusia. Jika profesional IT, staf IT terbiasa dengan modul khusus aplikasi, maka kemungkinan penerapan sistem secara efektif akan ditingkatkan. Namun jika campuran keterampilan saat ini, staf IT tidak memiliki pengetahuan tentang modul ERP khusus aplikasi, organisasi akan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja atau untuk mendapatkan tenaga eksternal. Lalu ada ukuran proyek, di mana ukuran proyek-proyek ini yang diukur dari segi waktu, komitmen staf, anggaran, dan ruang lingkup, menimbulkan risiko yang cukup besar dan menyebabkan meningkatnya kekhawatiran akuntabilitas di pihak pengguna dan manajemen senior. Selanjutnya ada mengelola proyek skala besar. Proyek berskala besar yang melibatkan paket perangkat lunak adalah proyek MRP dan proyek ERP. Implementasi paket berbeda dengan implementasi custom, karena pengguna kemungkinan ingin menyesuaikan program
dalam paket harga sesuai dengan kebutuhan unik mereka, dan pengguna bergantung pada vendor untuk bantuan dan pembaruan. Beberapa variabel yang berhubungan dengan keberhasilan implementasi paket-paket tersebut memiliki partisipasi vendor yang lebih besar dalam implementasi dan dukungan, pemeringkatan kemampuan pengguna atau pelanggan oleh vendor, dan pemeringkatan keterampilan pengguna yang lebih tinggi oleh manajemen MIS. Proyek ERP ini yang merupakan paket siap pakai komersial menimbulkan tantangan unik, seperti dalam sebuah proyek skala besar, dukungan manajemen puncak, kehadiran seorang pemimpin, komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, dan manajemen proyek yang efektif sangat penting faktor-faktor keberhasilan dalam proyek ERP. Baik, selanjutnya ada gambar tabel 6, di mana pada tabel 6 ini ada ringkasan faktor risiko dalam proyek ERP, di mana kategori risiko ada kesesuaian organisasi, faktor risikonya yaitu ada kegagalan yang mendesain ulang proses bisnis, kegagalan mengikuti desain seluruh perusahaan, lalu ada kategori risiko dalam keahlian, di mana faktor risikonya yaitu ada keahlian internal yang kurangnya analisis bisnis dengan keahlian bisnis, dan kegagalan dalam penggabungan keahlian internal dan eksternal secara efektif, lalu kurangnya kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan pengembang sistem ERP yang berkualifikasi. Lalu ada kategori risiko strategi manajemen, di mana faktor risikonya yaitu kurangnya dukungan manajemen senior, kurangnya struktur pengendalian manajemen yang tepat, kurangnya seorang pemimpin, dan komunikasi yang tidak efektif. Lalu ada kategori risiko dalam desain perangkat lunak. Faktor risikonya yaitu kegagalan untuk mematuhi spesifikasi standar yang didukung oleh perangkat lunak, dan kurangnya integrasi. Lalu ada kategori risiko keterlibatan dan pelatihan pengguna. Faktor risikonya yaitu pelatihan yang tidak memadai bagi pengguna akhir, dan komunikasi yang tidak efektif, lalu kurangnya komitmen penuh waktu dari pelanggan terhadap manajemen proyek dan aktivitas proyek, kurangnya kepekaan terhadap penolakan pengguna, dan kegagalan dalam menekankan pelaporan. Lalu ada kategori risiko perencanaan atau integrasi teknologi. Faktor risikonya yaitu ketidakmampuan untuk menghindari hambatan teknologi dan mencoba membangun jembatan ke aplikasi yang lama. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam proyek ERP yang sukses. Di antaranya ada kustomisasi, yaitu kustomisasi ini akan meningkatkan waktu dan biaya proyek secara drastis, dan penerapan praktik-praktik terbaik yang tertanam dalam paket vendor akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Dan salah satu manfaat utama ERP adalah rekayasa ulang proses bisnis yang dapat diperoleh dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik. Tetapi banyak organisasi tidak memperoleh manfaat ini karena mereka memodifikasi sistem ERP untuk menghindari keharusan melakukan perubahan. Lalu yang kedua ada penggunaan konsultan eksternal. Dalam manajemen konsultan eksternal yang efektif penting bagi keberhasilan proyek ERP, karena konsultan dapat menawarkan keahlian yang berharga dalam proses bisnis lintas fungsi, dalam konfigurasi sistem, dan dalam modul khusus aplikasi seperti modul keuangan. Namun, masalah dapat terjadi ketika manajemen mengalihdayakan seluruh proyek ERP kepada kontraktor tanpa melihat staf IT internal, di mana organisasi ini harus menggunakan konsultan tetapi memanfaatkan peluang untuk mengembangkan pengetahuan internal. Selanjutnya ada manajemen hubungan pemasok. Karena ketergantungan pada vendor dan konsultan eksternal dalam proses implementasi ERP, penting untuk membangun hubungannya efektif, memfasilitasi kontrak, dan memantau kontrak. Proyek ERP yang sukses menggunakan strategi implementasi yang dipercepat oleh vendor untuk membantu mengimplementasikan sistem tepat waktu. Lalu ada manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan ini, orang-orang menolak perubahan karena perusahaan seringkali gagal mengatasi hambatan terhadap perubahan, terutama hambatan terhadap perubahan dalam desain pekerjaan, dan individu perlu memahami hubungan timbal balik yang diciptakan oleh sistem ERP.
Lalu budaya organisasi yang mendorong komunikasi terbuka penting untuk menghindari hambatan terhadap sebuah perubahan. Yang terakhir ada langkah-langkah bisnis, karena banyak perusahaan gagal menetapkan manfaat spesifik dalam bentuk yang terukur di awal proyek ERP, maka sulit untuk menentukan manfaatnya. Hal ini dapat mempersulit memperoleh sumber daya yang berkelanjutan, karena strategi keberhasilan adalah terus memantau hasil proyek dan memanfaatkan keberhasilan kecil. Selanjutnya ada faktor yang berkaitan dengan proyek. Yang pertama ada pembagian proyek. Di sini membagi proyek menjadi proyek-proyek yang lebih kecil dan memperoleh manfaat bisnis yang nyata untuk setiap proyek atau menjadi subproyek. Yang kedua ada kepemimpinan proyek. Kepemimpinan proyek ini merupakan isu penting dan para pemimpin proyek perlu memiliki rekam jejak yang terbukti. Salah satu pelajaran yang dipelajari dalam studi kasus proyek ERP adalah bahwa seorang pemimpin proyek yang kuat perlu menjaga proyek tetap pada jalurnya, bahkan ketika perubahan mengharuskan mengikuti rencana kontingensi. Ketiga, ada fokus proyek. Seringkali fokus terlalu besar pada teknologi ketimbang pada manfaat bisnis ERP. Berfokus pada kebutuhan pengguna ketimbang teknologi ini merupakan strategi sukses untuk mengimplementasikan ERP. Yang keempat ada peran pemimpin proyek. Pemimpin proyek ini sangatlah penting. Selain itu, anggota tim proyek perlu memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama area fungsional mereka sendiri. Dan terakhir, ada jadwal proyek. Beberapa kelonggaran perlu dimasukkan ke dalam jadwal proyek karena masalah yang tidak terduga akan muncul dalam proyek ERP. Dalam proyek yang lebih sukses, manajer ini membuat rencana kontingensi dan mengukur pencapaiannya. Selanjutnya ada faktor tambahan, di mana pada faktor tambahan ini ada pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna ini sangat penting bagi keberhasilan ERP, sehingga harus berfokus pada proses bisnis, bukan hanya pelatihan teknis tentang cara menggunakan perangkat lunak saja. Lalu yang kedua ada kebutuhan pelaporan manajemen. Banyak organisasi ini mengabaikan persyaratan pelaporan manajemen. Hal ini karena sistem ERP tidak selalu memiliki alat pelaporan dan query yang efektif. Namun alat query dan pelaporan yang baik untuk sistem ERP dapat diperoleh dari vendor pihak ketiga. Yang ketiga ini ada tantangan teknologi. Agar berhasil dalam penerapan ERP, perusahaan perlu mengenali kompleksitas konversi data dan pengembangan antarmuka. Selanjutnya ada gambar tabel 8, di mana pada gambar ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek. Yang pertama ada kustomisasi. Proyek yang berhasil ini tidak menurut Mabert dalam tahun 2003. Yang pertama ada kustomisasi. Menurut Mabert dan kawan-kawan tahun 2003, proyek yang berhasil tidak memodifikasi modul ERP. Sedangkan menurut Brown dan VC tahun 2003, kompromi pada implementasi vanilla dengan menerapkan praktik terbaik yang tertanam dalam paket vendor. Proyek yang tidak berhasil ini dalam segi kustomisasi tidak ada. Lalu contoh selanjutnya ada dari segi penggunaan konsultan. Proyek yang berhasil ini menurut Motwani dan kawan-kawan tahun 2002 dan menurut Brown dan VC tahun 2003 mengelola konsultan eksternal secara efektif untuk mengisi kesenjangan keahlian. Sedangkan proyek yang tidak berhasil ini mengalihdayakan seluruh proyek ERP tanpa melibatkan grup IT internal. Dan contoh lainnya seperti yang ada pada gambar tabel tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.